Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu Muhammadan ilan nasi kaffah basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati tuan rumah, ya sahibul hajah secara khusus, keluarga besar Pondok Pesantren Manbaul Quran, Pak Mudir, Ketua Yayasan, Pembina Yayasan, para majelis guru, para ustazah yang hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Karya Indah yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa yang hadir bersama juga dengan kita pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, ini orang tua kita, ya. Nah, Pak Ustadz Ja'far Al-Munawi yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para alim-alim ulama, orang-orang tua kita, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga ada bersama kita Bapak Satgas, ya, dari dari Polda Riau. Kemudian yang tentu saja kita banggakan, anak-anak kita, para santriwati yang dengan semangat, dengan penuh gairah, walaupun dalam keterbatasan, walaupun dalam banyak kekurangan fasilitas, tapi semangat belajar mereka tetap luar biasa, tinggi, dan insya Allah tentu perjuangan ini tidak akan bernilai sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir pada pagi menjelang siang di masjid ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah taufik dan hidayah, diberikan Allah kemudahan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, termasuk yang kita laksanakan pada saat ini. Semoga niat baik kita dan kita buktikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, Allah balas dengan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau arti dasarnya memang maulid ini kan masa atau waktu kelahiran. Tetapi sesungguhnya yang diharapkan ketika kita memperingati maulid Nabi bukan bicara soal kelahirannya. Karena yang penting itu bukan kapan lahirnya, di mana lahirnya. Bukan itu sebetulnya yang utama itu. Yang perlu betul memang kita pahami bagaimana sirah, sejarah hidup beliau secara utuh. Karena ketika kita diminta, dituntut untuk meneladani, untuk mencontoh, maka yang kita contoh tidak mungkin yang sebelum atau saat beliau lahir.
Ini di luar kemampuan kita manusia ini, Pak. Dia bukan wewenang kita. Kita kan tidak memilih kita lahir di Indonesia. Kita tak memilih kita ini lahir dari suku tertentu. Nah, ini suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan lain-lain. Kan kita tidak memilih. Jadi kita tak bisa meniru kalau dari aspek keturunan, dari aspek kedaerahannya. Karena ini merupakan pemberian dan itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Jadi tentu tidak sama, Pak ya. Kita berharap kemuliaan kalau berdasarkan dari suku, berdasarkan dari nasab, ya tidak semua kita berasal dari nasab yang terhormat. Dari jalur keturunan yang orang-orang mulia dan terpandang. Kalau dari segi ini kita tidak mungkin meniru Nabi. Nabi itu nasabnya mulia. Ya, diurutkan silsilah Nabi ke atasnya yang masih disebut, yang masih bisa divalidasi oleh ahli sejarah sampai 21 ke atas. Terakhir itu Adnan. Setelah itu terputus, tidak bisa disepakati lagi silsilahnya. Tapi semua sepakat kalau silsilah Nabi itu nyambung langsung kepada dua orang Nabi yang sangat mulia. Nabiullah Ismail alaihissalam dan ayahnya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ini jelas, Pak ya. Ini semua diurutkan mulia semua orangnya ini. Jadi kalau kita meniru, ini tak bisa kita tiru ini. Ya, karena ini bukan sesuatu yang bisa kita usahakan. Maka sekali lagi, memperingati Maulid Nabi ini bukan soal kapan lahirnya, dari mana asalnya, atau dari silsilah seperti apa. Ini memang jadi bahan bacaan sejarah. Tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kehadiran sosok yang mulia ini. Bagaimana keberadaan figur teladan umat manusia sedunia ini. Karena yang mengaku beliau ini orang hebat, yang mengakui Rasulullah ini manusia yang utama, itu bukan kita yang kalangan umat Islam saja, Pak. Kalau kita kan wajar dan memang seharusnya, ya, kita takzim, kita mengagungkan, kita menghormati, kita memuliakan beliau, karena kita akui betul beliau yang menyelamatkan kita. Beliau yang membawa ajaran keselamatan bagi kita umat manusia. Tapi yang mengakui beliau ini sosok yang utama, sosok yang unggul, sosok yang luar biasa, itu ketika diurutkan 100 tokoh ternama di dunia, ya, Michael Hart nama orang barat, ya, dan itu bukan orang Islam. Nomor 1 posisi yang diletakkannya sebagai orang yang paling berpengaruh itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baru berikut-berikutnya. Dan mereka ngakui nabi-nabi mereka juga telah diurutkan dalam ajaran 100 tersebut, tapi masih di posisi-posisi di bawah. Nabi Isa masuk, Nabi Musa juga masuk, ya, sebagai nabi yang membawa 3 agama besar yang ada dan kita kenal sampai sekarang, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi yang pertama sekali diletakkannya sebagai orang yang sangat berpengaruh itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Dikenang-kenang, diingat-ingat. Sekarang kita rupanya sedang memperingati Maulid Nabi, maka mari kita sama-sama banyak bersolawat kepada Nabi. Ini supaya semakin berkah momen kegiatan kita ini, Pak ya. Karena kita bersolawat ini kebaikannya itu jelas. Kebaikan langsung. Setiap kita bersolawat kepada Nabi, Allah balas dengan 10 kebaikan. Setiap kita bersolawat kepada Nabi, kata Nabi, solawat umatku itu didatangkan kepadaku. Dan aku menjawabnya. Jadi ini memang termasuk bagian dari keyakinan kita. Solawat kita di sini itu sampai, ya, di belahan manapun dunia ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kebaikan kepada kita dari solawat-solawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz, para orang-orang tua kami dan para santriwati yang kami banggakan, saya di sini mohon maaf, ini bukan kita menceramahi apalagi menggurui. Ini banyak orang-orang tua kita di sini. Ada Ustadz kita juga, Ustadz Ja'far. Jadi bukan ini bermaksud menggurui kita semua ya. Tapi yang lebih penting ini sesuai dengan judulnya nih, Pak, memperingati. Berarti ada yang mesti kita ingatkan pada diri kita. Ada yang mesti kita ingatkan pada keluarga kita. Ada yang mesti kita ingatkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ada yang mesti kita ingatkan kepada masyarakat dan khalayak ramai di sekitar kita. Apa yang kita ingatkan? Bagaimana ajaran-ajaran, sunnah-sunnah, dan keteladanan-keteladanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pesan penting sebetulnya yang kita harus ingatkan sekali lagi kepada diri kita pribadi, keluarga kita, dan lingkungan masyarakat kita. Pesan penting ini adalah keberadaan Rasulullah tadi. Jadi saat beliau kecil, saat beliau remaja, saat beliau menginjak dewasa, saat beliau mendapatkan risalah, sampai mendekati ajal beliau, maka ada satu yang sangat mendasar, yang sangat penting, dan ini pesan untuk kita semua umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Apa pesan penting itu? Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, membawa rahmat, menyebarkan rahmat, menghadirkan rahmat. Untuk siapa? Bukan untuk keluarganya saja, bukan untuk orang-orang terdekatnya, bukan untuk sahabat-sahabatnya, bukan untuk masyarakat Arab pada waktu itu saja. Tidak, tapi lil alamin, untuk alam semesta. Ini bukan saja hanya untuk manusia, tapi untuk alam semesta. Maka kehadiran Nabi itu rahmat. Rahmat dia.
Dan kalau kita baca sirah Nabi, saya berharap anak-anak kita ini ya Pak Ustadz, ya para pemimpin-pemimpin, para guru yang ada di pesantren Al-Quran, memang kita betul-betul pahamkan mereka sirah Nabi ini, Pak. Kalau kita kan yang banyak dipelajari di pesantren itu biasanya kalau yang kecil-kecil itu kitabnya Nurul Yakin. Sirah, tapi itu masih khulasah nih, Pak. Khulasah Nurul Yakin. Dari kitab aslinya yang lebih tebal, Nurul Yakin sendiri karangan Khudri Bek. Tapi kalau bapak-bapak, para ustaz ingin anak-anak kita lebih cepat pahamnya, lebih mudah untuk mempelajari kehidupan Nabi kita. Nah, kita Pak nanti mudah-mudahan resmi MTS-nya Pak ya. Kan salah satu bidang studi yang harus ada itu adalah SKI namanya. Sejarah Kebudayaan atau Peradaban Islam. Ini pasti Pak, ketika orang bicara sejarah peradaban Islam, pasti dimulai dari siapa tokoh utamanya. Dan itu tetap biasanya dimulai dari bagaimana mengenali figur teladan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kan kalau yang buku-buku SKI yang beredar, cetakan-cetakan yang ada itu yang dipakai di sekolah-sekolah, ini kan bahasa Indonesia. Ya, jadi lebih mudah, lebih cepat anak-anak kita untuk bisa memahami bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Bagaimana kehidupan beliau bersama keluarga, bagaimana kehidupan beliau bersama para sahabatnya, bagaimana kehidupan beliau dengan anggota masyarakatnya. Di situ ada potret semua yang bisa kita pelajari. Jadi mudah-mudahan nanti coba ya, karena itu memang termasuk salah satu kurikulum yang harus ada di MTS. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa ya, kita berharap orang tua kita, para tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin kita di setiap level, kita sama-sama dukung ini Pak ya. Sekarang masih proses pengajuan, kita sudah usahakan kemarin, mudah-mudahan izinnya bisa segera keluar sehingga anak-anak kita di pesantren ini, para santriwati ini, mereka tidak hanya belajar non formal atau belajar secara khusus materi-materi kajian-kajian keagamaan, tapi juga mereka mempelajari bidang-bidang yang lain. Dan ketika mereka selesai dari pesantren Al-Quran ini, mereka punya legalitas yang diakui negara. Nah, ini kita agak negara. Apa legalitasnya? Tentu saja ijazah. Ijazah berlaku di mana saja, Pak. Ketika sekolah kita nanti memang diakui dan terdaftar di instansi pemerintah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, anak-anak kami yang kami banggakan, kita kembali ke poin tadi, Pak. Nabi kita hadir, pribadi Nabi itu rahmat. Belum Nabi menyampaikan apapun, Pak. Belum Nabi membawa dakwah apapun, walaupun dijelas ayat itu kami utus, ini sebetulnya risalahnya. Ini adalah ajarannya. Tapi kalau kita baca, kita pelajari, kita telusuri sirah Nabi, Nabi itu sejak kecil memang menghadirkan rahmat dia, Pak. Dimanapun Nabi berada, rahmat mengiringi beliau, dan orang-orang di sekitar beliau ini kecipratan. Orang-orang di lingkungan beliau mendapatkan rahmat kehadiran beliau. Kita baca sejarah, Pak. Ketika Nabi masih kecil, masih anak-anak, beliau tidak bersama dengan ibunya. Jelas tidak bersama ayah, karena ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Tapi dia juga tidak bersama ibunya, tidak bersama kakeknya, tidak bersama keluarga besarnya. Tapi beliau diasuh. Beliau disusukan oleh seorang wanita dari kalangan Bani Sa'ad, namanya Halimah. Maka dikenal dia dengan nama Halimah As-Sa'diyah, karena dia berasal dari suku Bani Sa'ad, jauh di perkampungan. Kita baca dalam sejarah, saat itu kita ketahui keluarga Halimah itu bukan keluarga yang secara ekonomi tidak bisa disebut menengah apalagi atas. Secara ekonomi ya, kesusahan. Makanya ketika mereka keliling-keliling mencari bayi waktu itu di Mekah untuk bisa disusukan, harapannya kan upahnya, Pak. Karena mereka kan bukan sukarela menawarkan jasa, tapi memang mereka ingin jasa itu dibayar
Sewajarnya. Maka ketika keliling-keliling, bayi-bayi dari keluarga yang orang-orang kaya ini cepat dibawa, cepat dapat orang tua asuh. Tapi Nabi kita awalnya waktu kecil ini kan tidak terlalu dilirik. Dan tidak ada yang mau melirik. Tapi karena sudah keliling-keliling, ini juga bagian dari takdir Allah bagaimana menunjukkan kekuasaannya nanti. Yang bertemu juga akhirnya oleh keluarga Halimah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih bayi. Itu yang dibawa kampungan. Tapi sejarah mencatat sejak Nabi hadir di tengah keluarga Halimah langsung naik loh. Ya, naik tarafnya langsung. Ekonomi yang tadi bawah itu naik levelnya. Keluarga Halimah menjadi keluarga yang sejahtera. Ternaknya banyak, ya. Tanaman-tanamannya subur, kekayaannya bertambah. Ini jelas rahmat bertuah kalau bahasa awak. Ya, kalau bahasa kita, kalau ada orang begitu bersama kita, orang bertuah namanya, Pak ya. Nah, ya, Pak, ya kita yayasan Pak ya. Bertuah memang Pak. Dan ini Nabi ini tuahnya tak main-main ini dia. Tidak main-main, memang bertuah. Bukan hanya bagi keluarga Halimah, tapi bagi semua orang umat manusia. Tapi bukti pertama kita di keluarga Halimah. Begitu datangnya Nabi itu menghadirkan rahmat. Nabi masih kecil, masih bayi. Naik lagi kita sedikit usia Nabi. Ketika beliau remaja, beliau ikut bersama pamannya, masih usia 12 tahun. Ikut berniaga, ikut berdagang lintas negara. Kalau Syam itu kan jauh sekarang negara daripada Mekah itu Pak. Syria, ya jauh wilayahnya dari kota Mekah. Nabi ikut bersama pamannya untuk berdagang lintas negara. Ikut Nabi ke sana karena mereka bukan pakai kendaraan seperti kita Pak, naik pesawat atau naik mobil atau naik kendaraan yang sudah modern. Tapi kendaraan zaman dulu, unta, ya untuk bawa barang, dan para kafilahnya sendiri banyak yang jalan kaki. Tapi bagaimana kita menyaksikan kehadiran Nabi bersama rombongan itu sebagai rahmat? Kita tahu dalam sejarah nih Pak ya, Ustaz-Ustaz ya tahu, kita baca sejarah. Kemana saja rombongan Nabi bergerak, Pak, awan itu diikut lindungi loh, ngiringi. Kita paham padang gurun itu kan luar biasa, panas itu. Panas, tidak ada pula payung muncul teknologinya zaman itu Pak. Memang orang akan berjalan dengan di atas panas, di bawah panas. Karena gurun ini pasir kalau dia diinjak, kalau cuaca begitu panas, kita di sini buktikan Pak ya. Ada pasir debu di depan rumah kita, dalam terik matahari yang sangat tinggi, tengah hari itu, kita injak, itu kan panas itu Pak. Itu panas daerah kita ini belum seberapa ini ya. Paling 37, 38 sudah tinggi maksimal itu Pak, untuk daerah kita Indonesia. Di sana, 40 ke atas Pak. Apalagi pada puncak-puncaknya musim panas. Tidak bisa sebentar saja kita di luar itu luar biasa Pak. Luar biasa. Seperti terbakar rasanya. Tapi inilah salah satu bukti tadi. Hadirnya Nabi itu di mana saja membawa rahmat. Kemana saja kafilah itu pergi, mereka tidak kepanasan. Karena ada awan yang mengiringi selalu. Peneduhnya ada. Rahmat ya Pak ya. Membawa rahmat. Hadirnya dia sebagai rahmat. Dan itu juga lah yang sebagai sinyal tanda pengenal rombongan beliau. Makanya ketika Nabi pertama kan belum jadi, akhirnya sampai ke Sam. Karena kebetulan singgah di satu tempat, ya ada tokoh agama situ, ya, agama Nasrani waktu itu, yang paham, yang tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman, Nabi penutup sekalian Nabi. Ini bagaimana mereka tahu sekian banyak rombongan, di mana di antara rombongan itu yang di situ ada sosok manusia yang akan menjadi pembeda, yang akan menjadi perubah sejarah, yang akan membawa kemajuan besar bagi umat manusia. Kan banyak rombongan jalan-jalan itu Pak. Ternyata cara mengenalinya dari situlah. Tengok mana rombongan yang ketika berjalan ada terus di situ awan mengiringi. Ini tanda pengenalan, mudah ternyata melacaknya setelah itu. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kami banggakan. Disinilah sekali lagi bukti bagaimana kehadiran beliau di mana beradanya menjadi rahmat. Naik lagi sedikit usia beliau, sudah menginjak dewasa. Kalau tadi beliau ikut pamannya, kemudian beliau akhirnya yang berniaga sendiri dan yang dibawanya adalah perniagaan juragan besar Mekah pada waktu itu. Yaitu seorang wanita tajir. Wanita tajir konglomerat Arab waktu itu, Khadijah Al-Kubra.
ya, yang nanti akan menjadi istri beliau. Kita tahu kan perdagangan beliau, bisnisnya Khadijah, ketika Nabi yang menghandle, Nabi yang ikut terlibat di situ, tidak ada cerita balik modal. Bukan berarti rugi ya. Tidak ada cerita balik modal. Selalu untung. Dan untungnya berlipat-lipat. Nah, ini kan rahmat namanya Pak. Kalau demikian tidak ada orang yang tidak mau bisnis dengan Nabi Pak. Ya. Kalau ada orang yang menolak bisnis dengan Nabi waktu itu, itu luar biasa mananya itu. Tidak mungkin terjadi rebutan mestinya itu Pak. Karena setiap Nabi berdagang membawa dagangan apa perniagaannya Khadijah selalu kembali dengan untung yang berlipat ganda. Rahmat dia bagi rekan bisnisnya. Nah, ini jadi contoh dari Nabi ini banyak nih Pak dalam kehidupan kita. Ini semua kita pahami belum jadi Nabi. Maka kalau kita belajar sirah ini kan ada dua sisi yang kita lihat nanti nih. Ya Ustaz ya. Ada dua sisi. Sisi pertama Nabi qabla al-bi'tsah. Nabi sebelum dia menjadi Nabi. Muhammad sebelum menjadi Rasul. Yang kedua ba'dal bi'tsah. Setelah beliau diutus menjadi Rasul. Jadi ada dua periode sebetulnya kalau kita mempelajari sirah Nabi ini. Periode pertama usia Nabi sampai umur 40 tahun. Dari usia 1 sampai 40 tahun. Periode kedua dari usia 40 ketika beliau diangkat jadi Rasul sampai umur beliau 63 tahun ketika beliau wafat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, anak-anak kami yang kami banggakan, kita misalnya disuruh, kita diminta, kita diajak, mari tiru Nabi kita, mari teladani Nabi kita, ayo jadikan beliau idola kita, jadikan beliau suri teladan dalam kehidupan kita. Kita mungkin jadi bertanya, kita ini meneladani Nabi, kalau Nabinya tidak bisa kita teladani Pak. Kalau status Nabi itu tidak bisa, karena Nabi itu pilihan. Dan meneladani Nabi dalam risalahnya, ajaran-ajarannya secara maksimal 100% juga tak mungkin kita Pak. Jangankan level kita yang sudah jauh di bawah, level sahabat Nabi yang mulia saja tidak bisa ngimbangi Nabi Pak. Kenapa kita kena semua dengar para ustadz ya Pak ya? Tahu kita sejarah, ada sahabat yang mau coba ngikut ibadah malam Nabi Pak. Cobalah ikut sholat Nabi malam seperti apa. Ikutlah dia di belakang Nabi. Ya. Nabi sholat, Allahu Akbar, ikut sholat di belakang Nabi jadi makmum. Apa yang dialaminya, Pak? Dikira Nabi baca pertama setelah Al-Fatihah itu Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih Hudal lil Muttaqin. Sahabat ini mikir, ini paling satu halaman atau paling berapa ayat lah nanti ini rukuk lagi. Ternyata didengar dah sampai separuh Al-Baqarah itu dibaca masih belum rukuk. Ada tanda-tanda tanya ini mungkin sampai selesai surah Al-Baqarah ini mungkin baru rukuk ini. Ikut juga lah masih di belakang itu. Ikut juga di belakang. Sampai Al-Baqarahnya habis. Apanya, Pak? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya belakang mikir, nah rukuk di rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lanjut Ali Imran-nya, Pak. Ini udah mulai was-was nih kita aja imam di masjid. Satu halaman lebih. Ini imam ini enggak niat kayaknya nih ngajak kita jemaah ini. Ini imam ini memang enggak mikirin kita kayaknya nih. Kalau kita mikir gitu, sahabat tuh ternyata walaupun sudah levelnya luar biasa nih Pak, enggak sebanding iman kita dengan mereka, masih mikir gitu karena sudah kelamaan ini, Pak. Paling Nabi cuma Ali Imran aja yang dibaca. Sampai selesai Ali Imran. Kalau Ali Imran itu selesai, kita tengok kalau hitungan juz sekarang ini Pak, Ali Imran itu selesai, itu sudah 4 juz lebih. Ya adik-adik ya. Ali Imran kalau selesai kita baca, itu sudah 4 juz. 4 juz lebih yang kita baca itu Pak. Sahabat ini mikir mungkin setelah Ali Imran ini rukuk Nabi lagi. Ternyata enggak juga, lanjut lagi Pak. Sampai Al-Ma'idah loh. Nah yang di belakang memang udah tak tahan. Langsung mufarokoh nanya. Menyingkirkan atau minggir, tidak ikut lagi. Takut dia Pak, takut. Bukan karena tidak coba, mungkin masih berani nyoba untuk ikut lebih lama sampai Nabi rukuk, tapi dia khawatir, tidak kan ada cerita saya husuk lagi nih. Karena yang dalam pikiran saya, kapan rukuk, kapan rukuk, kapan rukuk, kapan rukuk. Hanya itu aja di pikirannya lagi. Jadi lebih baik saya mundur sajalah, bubar. Tidak terbanding sama kita Pak, itu sahabat saya tidak bisa bandingi. Apalagi kita yang sudah jauh di bawah. Maka kalau kita ingin meneladani risalah Nabi, bisa semampu kita memang Pak, semampu kita. Ya.
Tapi sebelum kita sampai pada periode umur 40 sampai 63, kita coba potret sosok Nabi umur 1 hari sampai 40 tahunnya itu, Pak. Itu Nabi manusia biasa seperti yang lain, Pak. Dalam artian sosoknya manusia, dia butuh, Nabi juga butuh makan, Nabi perlu minum, Nabi perlu istirahat, Nabi dia butuh dengan keluarga, Nabi butuh dia dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Nabi sebagai manusia, Pak. Lalu apakah Nabi sebagai manusia biasa sebelum jadi Rasul itu bukan jadi teladan kita? Nah, ini kan pertanyaannya lagi, Pak. Jadi bukan jadi teladan kita. Justru inilah yang dipahami oleh para ahli sejarah, Pak. Hadis Nabi ini kalau disebut hadis, kan definisinya ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran wa sifatan wa sifah. Ini kategori ini, ya. Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan atau itu perbuatan atau itu takrirnya atau itu sifat-sifatnya. Semua yang disandarkan kepada pribadi Nabi itu disebut hadis dalam istilah ulama hadis. Maka para ulamanya memilah. Lalu kalau begitu, apakah yang akan jadi patokan Nabi sebelum jadi Rasul, Muhammad sebagai manusia sebelum jadi Rasul, atau Muhammad setelah menjadi Rasul? Maka umumnya para ahli hadis menyatakan semuanya. Semuanya. Kecuali memang pada hal-hal yang sifatnya ibadah, yang sifatnya memang ajaran-ajaran yang dibawa beliau dari Allah sebagai wahyu yang dia terima. Bagaimana sifat Nabi, bagaimana keseharian Nabi, ini tidak dilihat dulu setelah umur 40 ke atas, Pak. Karena kalau begini anak-anak kita nggak ada contoh dia, kan. Kita nggak usah ikut Nabi. Nabi kan umur 40 baru jadi teladan. Kita sekarang, ya rasa kita kalau kita yang hadir mungkin udah banyak yang 40 ke atas nih, Pak, ya. Udah bisa lah. Tapi kalau adik-adik kita, anak-anak kita ini masih remaja, belasan tahun, berarti nggak perlu nyontoh Nabi, kan? Karena Nabi waktu itu belum jadi Oh, dia tidak begitu memahaminya. Nabi sejak beliau kecil sampai beliau wafat, semua sisi kehidupannya adalah suri tauladan bagi kita. Maka kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, anak-anak kami yang kami banggakan, kalau belajar sifat Nabi, ada sifat itu yang sifatnya kemanusiaan universal. Ada yang sifatnya memang sifat islami, khas memang Islam. Jadi kalau disebut akhlak, karena kita ini kalau memperingati Maulid, ini pasti patokannya ujungnya ke situ, ya. Bagaimana kita ini meneladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki akhlak yang agung. Allah sendiri yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam keadaan memiliki akhlak yang agung. Ini pujian tidak main-main ini, Pak. Pujian dari zat yang maha mengetahui lahir batinnya orang. Kalau kita dipuji santai saja lah, Pak. Tidak usah pula naik bahu kita. Tidak usah pula tinggi bahu kita. Petantang-petenteng kita karena dipuji, Pak. Kenapa? Siapapun yang memuji kita, dia memuji karena yang dia lihat, yang dia tangkap dari diri kita itu yang baik di depan dia. Kan dipujinya kita. Dia tidak tahu apa yang di belakang. Dia tidak tahu apa lagi yang di dalam. Ya. Tidak tahu, maka kita, wah, Bapak itu orangnya ramah. Ramah karena kebetulan setiap saya ketemu dengan Bapak itu ramah dengan saya. Maka saya puji Bapak itu ramah orangnya. Karena di hadapan kita dia, oh Bapak itu ternyata dermawan. Kenapa? Karena saya sering melihat Bapak itu membantu orang, ringan tangannya memberikan bantuan. Dermawan dia ternyata. Kenapa? Itu yang kita lihat. Itu yang kita saksikan secara lahiriah. Tapi betulkah dia seperti itu? Kita tidak bisa mengukur lagi nih, Pak. Ya, makanya kita yang paling tahu kondisi kita itu ya diri kita, Pak. Kalau orang puji kita, kita lihat betul tidak saya sebagaimana yang dia puji. Layak atau tidak saya mendapatkan pujian seperti itu. Sanjungan-sanjungan yang demikian. Apakah pantas? Apakah wajar? Ini mengukur diri kita nih, Pak.
Karena kita yang lebih tahu bagaimana situasi kita yang sebenarnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memujinya adalah Allah Rabbul Alamin yang tahu lahir dan batinnya manusia. Maka ini pasti luar biasa nih Pak akhlaknya. Nah, akhlak itu ada yang akhlak insaniyah, universal sifatnya, ada yang akhlak islamiyah. Mana yang insaniyah? Ini semua sudah ada pada Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Pak. Singkat kata, sederhana, adik-adik kami kalau mau memahami akhlak kemanusiaan universal itu, semua nilai-nilai kebaikan apapun, sifat apapun, yang dimanapun itu orang akui baik sifat itu. Jujur, itu bukan monopoli orang Islam. Sifat jujur itu ya. Kita tidak bisa ngakui jujur itu sifat Islami sebetulnya ya. Walaupun memang itu dalam Islam ada. Betul, kita akui sebagai salah satu nilai dari akhlak, dari sifat seorang Muslim. Tapi sifat jujur itu bukan monopoli. Karena orang yang tak Islam pun dia bisa jujur. Dan itu banyak. Ya, bisa jadi banyak pula yang jujur. Ada, bukan banyak. Banyak pula kita temukan mungkin dari sekian banyak orang itu, ada beberapa orang ini lebih jujur pula dia daripada beberapa orang Muslim. Karena ini sifat universal namanya. Dimanapun dia berada, di tempat manapun, di suku manapun, di negara manapun, semua orang suka dengan kejujuran. Maka setiap yang jujur akan dianggap sifatnya baik. Itu kan namanya akhlak insaniyah universal. Adil itu aslinya sifat kemanusiaan. Dimanapun kita ingin mendapatkan keadilan. Kita senang kalau orang berlaku adil. Mau dia Muslim, mau tak Muslim, tidak dipandang sebetulnya. Yang penting dia adil. Karena ini sifat umum sifatnya. Berani itu tidak monopoli kita umat Islam. Banyak orang Islam dia berani kan. Berani itu juga bukan monopoli. Pemaaf juga bukan monopoli dan banyak. Maka kita tinggal kita lacak saja. Kita data. Kita data. Berapa banyak sifat-sifat baik yang diakui oleh orang dimanapun kalau itu sifat baik, maka itu sifat universal namanya. Dan itu sudah ada semuanya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau jadi Rasul. Ini catatan pentingnya nih Pak ya. Maka kalau ditanya, bagaimana kejujuran Nabi? Nabi jujur bukan setelah umur 40. Nabi jujur sejak kecil. Nabi itu jujur orangnya. Oh, Nabi itu pemaafnya Nabi bukan sejak jadi Rasul. Sebelum jadi Rasul, Nabi juga orangnya sudah pemaaf. Nabi itu orangnya amanah. Amanahnya kapan? Apakah setelah umur 40 ke atas, setelah disalah datang? Tidak. Jauh sebelum itu Nabi sudah terkenal amanah. Maka kita pahami cerita ketika terjadi gejolak, perselisihan di kalangan suku-suku bangsa Arab waktu itu pada saat mereka selesai memugar Ka'bah. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Ini kita paham semua cerita ini Ustaz ya. Ini adik-adik kami mungkin sudah paham cerita ini ya. Yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya ini siapa kira-kira? Rebutan ini Pak. Sampai hampir bentrok. Hampir mereka ini kacau. Diambillah satu kebijaksanaan. Dicarilah orang yang paling bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Dan itu akhirnya yang bisa menyelesaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Waktu itu umurnya berapa? Sejarah mencatat umur 35 tahun. Belum lagi jadi Rasul ternyata. Tapi masyarakat sudah menggelari beliau dengan Al-Amin. Sosok orang yang bisa dipercaya, yang bisa diberi amanah, yang bertanggung jawab dengan amanah yang diberi. Ini belum jadi Rasul. Masih manusia sebagaimana manusia yang lain. Oh, Nabi itu berani. Beraninya Nabi itu bukan saja jadi Nabi. Tapi jauh sebelum jadi Nabi, beliau memang terkenal orang yang berani. Ini semua banyak. Nabi pemalu. Nabi pemalu itu bukan setelah jadi Rasul saja. Tapi sebelum Rasul, beliau juga orangnya
pemalu. Maka saya katakan sekali lagi, cara paling mudah kita untuk memahami sifat-sifat yang mulia pada diri Nabi, kalau itu sifat-sifat kemanusiaan yang unggul, yang luhur, yang universal sifatnya, dimanapun orang berada, orang suka dengan sifat itu, maka itu semua sudah ada pada diri Nabi sebelum beliau menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pantas memang disuruh ikut. Kita memang betul-betul dituntut untuk meneladani, karena memang Nabi bisa melakukan itu sebelum beliau menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul. Tidak ada alasan bagi kita, saya kan tidak Nabi, masa saya harus tahan betul sabarnya kuatnya, masa harus kuat kali sabarnya saya. Iya, Nabi itu sabarnya bukan setelah jadi Rasul saja. Sebelum jadi Rasul, beliau juga sudah terkenal kesabarannya. Ya, masa saya ini dermawan sekarang belum bisa menyayangi Nabi? Saya tidak bisa ikuti Nabi jadinya. Kenapa? Nabi dermawan setelah jadi Nabi? Tidak. Nabi sudah sangat dermawan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Apa buktinya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak kami banggakan, ketika Nabi pertama kali datang, Jibril menemui, memberikan wahyu pertama, menyampaikan wahyu pertama dari Allah di Gua Hira. Nabi kan ketakutan itu, Pak. Menggigil. Pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Minta selimuti oleh istrinya Khadijah. Setelah beliau tenang, Khadijah bertanya, ada apa? Apa yang terjadi, wahai suami? Wahai orang yang baik. Nabi cerita kan? Cerita apa yang dialami di Gua Hira. Apa kata Khadijah? Nah ini, berarti kan Khadijah ini kan sudah lama bersama Nabi ini, Pak. Sejak Nabi umur 25 kan Nabi menikah, sampai beliau umur 40, 15 tahun. Pasti Khadijah kenal dengan Nabi betul itu, Pak. Serumah. 15 tahun itu belum jadi Rasul. Maka kata Khadijah apa? Demi Allah, tak mungkin Allah akan membuatmu takut, wahai suami. Tak mungkin Allah akan membuatmu tidak tenang, membuatmu kecemasan, atau menakut-nakutimu. Bukankah engkau, ini Pak dikatakan, bukankah engkau yang selama ini, berarti kan belum sebelum jadi Rasul, kan Rasulnya waktu itu kan, waktu baru menerima wahyu. Bukankah engkau selama ini selalu membantu yang kesusahan, selalu meringankan beban orang-orang yang punya beban, selalu menghubungkan tali-tali yang diputuskan orang, selalu berbuat baik kepada sesama. Berarti kan ini kan sebelum nih semua ini. Dan itu ada pada diri Nabi kita. Maka itu diingatkan oleh Khadijah, tidak usah khawatir. Nah, ini untuk menghiburnya nih. Tak mungkin Tuhan akan membuatmu dalam kecemasan, dalam ketakutan. Ya, tak mungkin. Karena selama ini kondisi real, kondisi engkau wahai Muhammad seperti ini. Ini jelas ya. Bukti pertama. Bukti yang kedua, bagaimana sifat-sifat baik itu sudah ada pada diri Nabi kita sebelum beliau menjadi Rasul. Ini pernyataan masyarakatnya langsung. Ketika Nabi berdakwah, disuruh oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan. Sampaikan dakwah ini kepada karib kerabatmu, orang-orang terdekat, keluargamu, tolong sampaikan. Jadi inilah perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Yang dimulai itu dari kalangan orang-orang terdekat, para karib kerabat. Maka Nabi panggil, kumpulkan keluarga-keluarganya. Dari bani ini, dari bani dikumpulkan. Mereka diajak. Nabi ajak mereka berada di atau ke Bukit Sofa. Tidak jauh dari Ka'bah sekarang ke Sofa ini. Ya. Nabi ajak ke sana. Di sana Nabi sampaikan. Apa Nabi sampaikan kepada mereka? Ya, apa Nabi sampaikan kepada mereka? Wahai keluargaku, wahai karib kerabatku, saya tak bisa menjamin keselamatanmu baik di dunia apalagi di akhirat kecuali engkau mau menerima dakwah ini. Terus apa pertanyaan Nabi? Ini kata kunci kita pahami dari sejarah ini. Seandainya saya katakan kepada kalian di sekitar Bukit Sofa ini ada satu pasukan yang sedang mengepung dan akan menyerang kalian yang ada di bukit ini. Kalian percaya enggak yang saya sampaikan? Ini kan baru menyampaikan gitu ya. Seandainya di bukit ini, saya katakan sekitar sini banyak pasukan yang sedang mengepung dan akan menyerang yang di atas ini, kalian berada berkumpul di bukit ini, kalian percaya enggak? Kata saya.
Apa jawaban mereka? Kami percaya Muhammad. Karena tidak pernah kami mengenali engkau itu berdusta. Tidak pernah terdeteksi. Coba bayangkan, berarti dari kecil kan Nabi bersama mereka, keluarga itu. Lingkungannya pasti tahu bagaimana Nabi sehari-hari. Dan itu yang mereka nyatakan. Tak pernah terdeteksi oleh kami engkau itu berdusta, berbohong. Ini kan jauh sebelum Nabi ini, belum ada Rasul lagi itu. Tidak pernah mereka mengenal Nabi ini orangnya pernah berbohong. Ah, inilah luar biasa, ya, luar biasa pribadi kita. Jadi orang yang mengakuinya, Pak. Dan itu diakui bukan saat beliau setelah menjadi Rasul. Tapi sebelum itu beliau memang sudah memiliki sifat-sifat yang mulia. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kami banggakan kalau kita baca buku-buku sejarah Nabi itu yang tebal-tebal, apalagi lama kita mungkin baru paham nanti apa saja sifat-sifat baik Nabi, apa saja sifat-sifat mulia pada diri Nabi. Kita tinggal data saja. Semua sifat baik yang dipahami orang di dunia ini apa? Nah, tulis. Kalau sekarang ada Google, tidak payah lagi, Pak. Tolong sebutkan kepada saya semua sifat-sifat yang menurut orang di dunia ini orang sifat baik. Tunggu data itu, Pak. Nah, kita tinggal, berarti beginilah pribadi Nabi kita sifatnya. Selesai itu, Pak. Makanya Nabi kita dia disebut Muhammad. Orang yang sangat terpuji. Kenapa disebut sangat terpuji? Karena dari semua aspek kebaikan, dari semua sifat kebaikan, itu ada pada beliau. Kalau kita mungkin 1, 2 ada, Pak. Kita orangnya mungkin pemaaf, 1. Kita orangnya mungkin dermawan, 2. Tapi pendendam juga. Ya, ini kurang nama itu, udah minus itu, Pak. Ya, penakut juga, kurang itu. Ya, enggak bisa. Karena ada sifat kita yang lebih baik atau yang baik, tapi di sisi lain ada sifat kita yang kurang baik. Maka kita tak bisa disebut sebetulnya dalam sifat kita itu Muhammad, tidak bisa. Paling kita bisa cuma Mahmud bahasanya, ya. Karena Mahmud itu kan terpuji juga. Tapi Mahmud itu hanya sekedar bisa dipuji pada aspek-aspek tertentu dari kepribadiannya. Tapi Nabi kita namanya Muhammad, yang sangat terpuji karena semua bentuk kebaikan, semua yang disebut sifat baik itu bisa ditemukan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah puji dengan tegas. Allah ingatkan kepada kita dengan tegas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh 2 kali ini, Pak, ya. La dengan qad itu sama-sama adat taukid, ya, Pak. Sama-sama huruf taukid. La itu taukid, qad taukid 2 kali. Sungguh betul-betul serius loh. Ini kalau bahasa kita gitu nih, Pak. Serius loh. Nabi sungguh ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Kenapa betul-betul ditekankan uswatun hasanahnya? Karena tadi tidak ada satupun aspek kehidupan Nabi, sisi kepribadian beliau itu yang tidak baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Makanya dia disebut uswatun hasanah. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kami banggakan. Ini sisi yang pertama dan kita lebih mudah mengenali nih, Pak. Karena sekali kita tinggal data saja, tinggal kita data. Pada sisi yang kedua, inilah tugas kita belajar ini, Pak. Belajar. Karena sisi yang kedua ini sisi Nabi ketika beliau mendapatkan risalah. Mana itu kepribadian Nabi? Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayat. Disitulah terhimpun semua khuluq Nabi, Pak. Akhlak Nabi. Ya, maka ketika Aisyah orang yang dekat dengan Nabi, ya, orang yang juga sangat paham bagaimana kehidupan Nabi. Karena yang lebih lama bersama Nabi ketika beliau menjadi Rasul itu adalah Aisyah. Dan Aisyah itu terkenal salah seorang ahli ulamanya para sahabat. Dia wanita memang alimahnya mereka. Ahli fikihnya sahabat Aisyah. Apa kata Aisyah ketika beliau ditanya tentang Nabi? Bagaimana si akhlak Nabi itu, hai Aisyah? Ummul Mukminin. Jawaban Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau menengok bagaimana Al-Quran itu hidup di masyarakat, bagaimana Al-Quran itu mewujud pada sosok tertentu, itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita Bapak Ibu kalau mau mengenal Nabi lebih jauh, berdasarkan risalah, baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Setiap ada perintah, setiap ada kebaikan,
yakinlah kita, pasti Nabi sudah lakukan itu. Setiap ada di situ larangan Tuhan, setiap ada di situ keburukan-keburukan yang disebutkan dalam Al-Quran, kita harus yakin Nabi sudah lebih dulu menjauhi itu semua. Tapi ini butuh belajar. Karena kita ini ayatnya panjang nih Pak ya. Ayat panjang nih Pak Ustaz ya. Banyak ayatnya, 600.000 lebih ayat. Tentu ini butuh waktu, butuh proses. Maka memahami sisi kepribadian Nabi, akhlak beliau, keseharian beliau, dari segi ketika beliau sudah dapat risalah, ini yang butuh waktu. Dan ini tak cukup sehari, 2 hari kita belajar. Tak cukup sebulan, 2 bulan. Karena belajar Al-Quran itu butuh waktu yang panjang, butuh keseriusan yang lebih. Tapi kita tidak bisa mengelak, Pak. Kalau kita betul-betul mau mengikuti Nabi sebagaimana Nabi seorang Rasul, pembawa risalah, ingin selamat dunia akhirat, mau tak mau kita memang belajar Al-Quran. Kita senang Pak, anak-anak kita santriwati, mereka dari awal sekarang masih kecil, masih remaja, sudah fokus. Sudah mendedikasikan diri dengan Al-Quran untuk Al-Quran. Mereka hafal, dan kita tidak berharap hanya sampai di hafalan saja, Pak. Saya, Pak, kalau dengar ada sekolah, ada apa sekolah unggulannya, sekolah unggulan itu dia ada hafalan Quran. Sama saya ini level kita masih bawah tuh, masih biasa itu, Pak. Apalagi kalau kita munculnya sekarang. Karena sudah beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu sudah banyak sekolah yang memulai sekolah itu dengan program unggulan hafal Quran. Hafal Quran itu baik, Pak. Bagus dan ada nilai kebaikannya. Tapi yang lebih penting sebetulnya bukan sekedar hafalnya. Tapi apa? Pahamnya dan pengamalannya. Ini yang paling penting nih, Pak. Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu kalau tak dipahami, apa yang mau kita amalkan? Maka dia harus dari mulai menghafal, melanjut pada memahami. Setelah kita paham, baru kita berusaha untuk mengamalkan. Jadi ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui memang. Jadi anak-anak kita, usia-usia remaja, silakan fokus sekarang menghafal dulu. Tapi target, dalam jangka sekian waktu nanti kita hafalannya mungkin tidak bisa dimaksimalkan. Mungkin tak bisa kita paksakan. Tapi kita harus berusaha memaksimalkan bagaimana anak-anak kita ini paham dia dengan Al-Quran. Paham dengan Al-Quran dan akhirnya dia bisa mengamalkan Al-Quran. Ini yang jadi patokan betul ini, Pak. Ya, karena sekali lagi akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, terutama ketika beliau diutus menjadi Rasul sampai beliau wafat, mau tak mau, suka atau tak suka, kita harus belajar Al-Quran. Belajar membaca lafaznya, belajar memahami maknanya, memahami kandungannya, supaya kita tahu, oh begini ternyata yang harus saya lakukan. Oh begini ternyata pribadi Rasulullah itu. Oh begini ternyata bagaimana petunjuk untuk kehidupan saya. Ini semuanya, Pak ya. Jadi kita berharap, Pak, di masyarakat kita, nanti anak-anak kita ini santriwati ini, inilah paling tidak misi kita, Pak. Misi kita. Bagaimana masyarakat kita ini dekat dengan Al-Quran. Ya Pak, saya dari dulu itu yang saya inginkan, Pak. Maka saya setelah dari pondok, 7 tahun saya di pondok. Setelah selesai 7 tahun saya kuliah. Kuliah saya memang di UIN, tapi saya ambil jurusan tafsir hadis. Kenapa? Saya ingin betul-betul memahami Al-Quran itu. Ambil jurusan tafsir hadis. Selesai saya S1. Ada jeda beberapa waktu. Ingin saya nyambung, ingin saya melanjutkan lagi belajar. Saya ambil jurusan lagi. Jurusannya memang prodinya tidak ada yang langsung berbunyi tafsir hadis, Pak. Yang ada di sini waktu itu hukum keluarga. Tapi dia ada punya punya spesifikasi jurusan. Ya konsentrasi namanya. Dan konsentrasi itu ada di situ tafsir hadis. Nah, maka saya ambil konsentrasi itu lagi. Kenapa? Saya memang betul-betul ingin, Pak. Betul-betul ingin. Saya berusaha memahami Al-Quran dengan betul, dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Saya berusaha mengamalkannya untuk diri saya ajak keluarga, dan berharap saya bisa menularkan, mengajak masyarakat di sekitar saya untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik. Karena sekali lagi, tidak ada masyarakat yang tumbuh di bawah bimbingan naungan Al-Quran, tidak ada komunitas manapun yang berada dalam hidayah Al-Quran, kecuali komunitas itu aman, damai, makmur, sejahtera. Bisa kita buktikan, Pak. Sejak awal periode Nabi membawa dakwah ini,
di generasi berikutnya, setiap komunitas, setiap masyarakat, setiap umat, setiap satu daerah mengamalkan ajaran Al-Quran dengan benar, maka insya Allah yang tadi didapatkan. Baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, itu nyata. Itu bisa, bukan hanya ilusi lagi, Pak. Bukan hanya mimpi, bukan hanya angan-angan. Tapi tentu untuk ini butuh kolaborasi, Pak, ya. Butuh kerjasama, butuh sinergi. Maka ini yang kita harapkan, Pak, dari kita-kita. Ada stakeholder, ada pemangku-pemangku kebijakan, ada orang-orang yang bisa berair, kata-katanya itu asin. Kata-katanya ini manis. Lidahnya asin. Kalau dia ngomong begini, mudah orang untuk ikut. Kita berharap kita semua bagian dari itu nih, Pak. Ya, bagian dari itu. Karena sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, anak kami banggakan, umur Nabi di bawah 40 sampai 40 itu adalah periode bagaimana kita mengikuti Nabi sebagaimana kita manusia juga. Artinya sifat-sifat kebaikan-kebaikan kita usahakan tertanam dalam diri kita. Tapi kalau sudah 40 ke atas, mesti kita meneladani Nabi bukan dari segitu lagi, Pak. Ini udah ketinggalan level kita jadinya. Apa yang kita teladan dari Nabi? Misinya. Misinya, Pak. Dan banyak umat ini yang lupa dengan misi itu, Pak. Mereka sibuk diadakan maulid Nabi di mana-mana, di banyak masjid, di banyak tempat, di instansi-instansi pemerintah. Sibuk kita membahas bagaimana begini, bagaimana Nabi. Yang itu rata-rata yang dibahas antara umur Nabi 1 sampai 40. Tapi jarang orang yang serius mengajak bagaimana kita contoh Nabi pada usia Nabi setelah 40 sampai 63. Nabi berdakwah, Nabi membawa misi. Apa misinya? Menyelamatkan manusia. Apa misinya? Membawa rahmat perubahan untuk kebaikan. Apa misinya? Bagaimana menghadirkan nilai-nilai ilahi di bumi. Itu misi itu, Pak. Dan misi ini sekali lagi butuh kerjasama, butuh kolaborasi. Kita pahami sejarah Nabi, Pak. Nabi itu tidak one man show, istilah orang sekarang nih, Pak, ya. Nabi itu bukan one man show, sendiri Nabi. Karena Nabi dibantu langsung oleh Allah. Karena Nabi langsung punya backingan yang tak main-main, Pak. Ya. Bukan ini, bukan itu. Langsung Allah yang menciptakan. Enggak. Kalau begitu, enggak bisa kita ikut misi Nabi, Pak. Kita harus jadi Ultraman. Kita harus jadi Superman. Baru bisa ngikut Nabi. Tapi sunnatullah mengajarkan pada diri Nabi contoh teladan yang baik, termasuk bagaimana Allah membuktikan keteladanan itu secara manusiawi juga. Nabi berdakwah itu, Pak, Nabi menyampaikan ajaran. Tapi lihat ring satu dekat Nabi itu siapa, Pak? Yang siap berjuangnya membawa membela agama ini. Yang siap mereka untuk berkorban apa saja untuk nilai-nilai Islam ini supaya tumbuh, berkembang, subur, diamalkan oleh orang. Tidak main-main, Pak. Orang-orang ring satu Nabi, kita kenal 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ring satu rata-rata itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khulafaur rasyidin. Ini orang-orang ring satu ini tidak main-main ini, Pak. Kita kenal masing-masing, Pak, ya. Abu Bakar itu siapa orangnya? Umar itu siapa orangnya? Utsman itu siapa? Ali itu siapa? Kalau mau mencontoh bagaimana keberanian, bagaimana kesetiaan pada kebenaran, bagaimana keseriusan orang mendukung yang benar, itu Abu Bakar pada dirinya ada, Pak. Semua ada. Rela mengorbankan apapun yang ada pada dia. Yang penting Nabi bisa selamat. Yang penting Nabi aman. Yang penting dakwah ini jalan. Itu Abu Bakar, Pak. Oh, Nabi tidak cukup hanya orang-orang yang setia. Nabi butuh orang yang berani, yang kuat, yang gagah. Umar orangnya, Pak. Kita kenal Umar, Pak, ya. Nabi pernah berdoa kepada Allah yang meminta supaya agama ini diberi kemuliaan, dibantu. Coba bayangkan. Ditampakkan kehormatannya di permukaan bumi ini dengan salah satu dua Umar. Salah satu. Siapa dua Umar yang diminta diharapkan waktu itu pada waktu itu? Satu, Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar bin ya. Satu tak mau ikut. Ini penentang besar, inilah yang akhirnya banyak menghalang-halangi perjuangan Nabi, tapi yang satu ini dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab. Dan terbukti, Pak. Umar itu, Pak, kalau satu lawan satu, tidak ada yang berani nantang, Pak. Jangan satu lah 5 pun tidak berani mungkin orang. Karena dia apa? Dia bagak. Bagak, Pak. Centeng dia waktu mudanya. Dan itu
orang berpikir mengganggu Nabi langsung secara fisik, tiba-tiba mau menghadap, tidak bisa. Masih akan terbayang oleh kita siap berhadapan dengan Umar. Ya, oh Nabi tidak cukup hanya butuh orang-orang yang sangat setia, orang-orang yang sangat serius membantu secara tenaga, secara apa segala macam ide dan gagasan. Nabi tidak cukup hanya ada orang berani di sekitarnya. Nabi butuh dana. Nabi butuh apa Pak? Biaya. Kalau tidak jalan dakwah itu Pak. Tidak jalan. Ini pesantren ini kan ada biaya. Tidak jadi Pak. Kita bangun masjidnya butuh biaya. Ini kan tadi disampaikan Pak Yayasan Pak ya. Bang Mudir. Tidak jalan agama ini kalau tidak biayanya jelas. Kalau tidak jelas dananya. Siapa donatur utamanya Pak? Utsman bin Affan. Sosok ketiga ring satu Nabi itu Pak. Kita paham lah bagaimana Utsman Pak ya. Kekayaan Utsman itu dosa kita bayangkan. Sampai hari ini masih ada bukti kayanya. Itu di Mekah itu ada Pak ya. Hotel. Yang itu kalau dirurut sila-sila adalah wakafnya Utsman bin. Nah, tidak ada orang miliarder Pak. Yang sekian abad lalu, 14 abad lalu hidupnya, hari ini asetnya masih dinikmati orang. Kecuali Utsman bin Affan. Ring satu Nabi dia. Maka apa nih minta Nabi? Butuh dana apa nih? Utsman siap. Banyak pertimbangan lah gitu Pak. Ya. Nabi butuh penyambung lidah dakwahnya langsung. Orang-orang yang bisa memahami dengan baik tuntunan Nabi. Yang bisa mengajak orang lain, mengajarkan orang lain supaya orang lain paham kalau Nabi tidak ada bersama mereka. Maka ini ada sahabat-sahabat lain yang alim-alim dekat dengan Nabi. Dan itu ada Ali bin Abi Thalib yang memang sangat dekat dengan Nabi. Sepupu Nabi. Saudara Nabi sejak kecil berada dalam bimbingan Nabi. Beliaulah orang yang memang lebih mudah untuk menyebarkan dakwah ini kepada yang lain. Ini belum yang lain-lain lagi nih Pak. Belum kita bahas Khalid bin Walidnya, belum kita bahas lagi Abdurrahman bin Aufnya. Oh banyak. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, anak kami banggakan, kita memperingati Maulid Nabi, maka mau tidak mau kalau memang kita serius ingin meneladani Nabi, dua sisi ini harus kita munculkan ini Pak. Sisi pertama sebelum umur 40, sisi kedua setelah umur 40 sampai beliau wafat. Dan itu dominannya adalah bagaimana misi beliau itu bisa kita lanjutkan. Misi beliau itu bisa kita masyarakatkan. Misi beliau itu bisa kita tumbuh kembangkan di mana saja kita berada. Bapak Ibu rahmati Allah, karena sekali lagi, kalau ini bisa, maka insya Allah masyarakat dimanapun akan lebih beradab. Karena yang Nabi bawa itu adalah misi membangun peradaban manusia yang berakhlak dengan akhlak Islamiyah yang tersambung langsung koneksinya dengan nilai-nilai ilahiyah. Wah, gitu ya. Jadi memang ini yang mesti kita sama-sama kita berkolaborasi. Saya yakin, Pak, kita akan dengan kolaborasi itulah akan menjadi kuat, akan menjadi mudah. Kan pepatahnya sederhana, Pak ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Satu lidi itu tidak ada arti apa-apa, bisa dipatah-patahkan dia, cuma bisa ditusuk sate. Tapi kalau dia sudah dihimpun menjadi sekian banyak, dia bisa untuk banyak guna, membersihkan dia bisa, untuk menghalau yang lain juga bisa, banyak gunanya, manfaatnya lebih banyak. Maka sekali lagi, misi Nabi setelah umur 40 sampai beliau wafat adalah keteladanan yang juga harus kita teruskan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita berhenti pada akhlak-akhlak individu, pada sisi-sisi kemanusiaan yang sifatnya pribadi, tapi kita juga berpikir bagaimana meneladani beliau pada akhlak-akhlak beliau yang sosialnya, pada akhlak-akhlak beliau yang membangun peradaban kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tuh betul nyata itu, Pak. Adil dan beradab itu terbukti memang dari orang-orang yang telah dibina oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in sesudahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini poin pentingnya yang bisa saya sampaikan. Mengingat sekali lagi kita masih berada dalam momentum Maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena kita memperingati ini sekali lagi bukan sekedar kita mengulang-ulang kisah, bukan sekedar kita memutar seperti mutar kaset yang hanya isinya begitu-begitu saja, tapi sekali lagi dengan memperingati ini kita ingat betul bagaimana kepribadian Nabi baik sebelum
maupun sesudah beliau menjadi Rasul, dan bagaimana misi beliau bisa kita lanjutkan. Mari kita sama-sama ambil porsi kita, Pak. Ambil wewenang sesuai tanggung jawab kita. Bagaimana setiap kita hadir, tadi satu sebagai rahmat, membawa rahmat, menghadirkan rahmat dimanapun kita berada. Ini kan jelas pertama nih. Wa ma arsalnaka itu. Tidak kami utus engkau ya Allah. Risalah yang dibawa Nabi itu adalah risalah yang menghadirkan rahmat. Kita bertekad dimanapun kita membawa, menghadirkan, mendatangkan, dan menyebarkan rahmat bagi lingkungan. Yang kedua, kita berusaha mengajak orang. Kita berusaha menyebarkan. Kita berusaha bagaimana menjalin satu komunitas, ya, situasi yang itu menghadirkan nilai-nilai ilahi di tengah-tengah kita. Nah, itu butuh sekali lagi kolaborasi dan kerjasama di antara kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengenal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Setelah kita mengenal, diharapkan muncul rasa cinta di hati kita kepada beliau. Karena dengan cinta itulah kita akan mudah dan sangat termotivasi untuk meneladani beliau. Maka prinsipnya sekali lagi, kalau kita memperingati Maulid Nabi ini, kenali, cintai, dan teladani. Ini ya. Kenali Nabi kita, cintai beliau, karena cinta itu bagian dari ajaran agama kita untuk Nabi kita. Cinta itu punya nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teladanilah beliau dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan segala kekurangan-kekurangan dalam penyampaian kami. Sekali lagi kita berusaha mengingatkan sekali lagi Pak ya. Kita tidak menggurui atau menceramai karena semua yang kita sampaikan saya kira kita semua sudah banyak memahami. Tapi sekali kita sama-sama saling mengingatkanlah kita bagaimana kita dalam kehidupan ini betul-betul bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa sama-sama Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا غفار يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.